semua sholat taraweh sampean, semua sholat duha sampean, semua sholat sunnah sampean tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena haram melakukannya. Walaupun kalau menurut di sini ada sebagian pendapat yang mengatakan sah tapi haram, tapi kalau menurut Imam Zarkasi itu kan ya nggak sah, ya haram kan gitu. Jadi percuma, sia-sia malian. Apa yang sudah sampean sholat sunnah lakukan, perkara sunnah apapun, yang sudah sampean lakukan, tapi karena sampean punya tanggungan sholat walaupun itu satu, belum sampean kodoi sampai sekarang, yang ditinggalkan karena tanpa udzur, maka semua amal sunnah sampean itu percuma, sia-sia, nggak ada hasilnya. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaosar Ustadz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami di acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustadz. Di sini telah hadir di hadapan kami Al-Mukarram Agus Isom Fuad sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in bab mengkodok sholat. Untuk mengawali acara pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan Ummul Quran. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran dan dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, acara selanjutnya yakni kajian kitab Fathul Mu'in. Kepada beliau Al-Mukarram Agus Isom Fuad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udhrin fayalzamhu al-qadha fauron. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena tanpa ada uzur, karena males atau karena dulu zaman misalnya kait awal balik masih aras-arasan melakukan sholat, meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka wajib untuk segera mengkodoknya. Kalau belum dikodok sampai saat ini, maka bagaimana ya? Maka dosa terus mengalir. Karena kewajiban mengkodok sholat yang ditinggalkan tanpa ada uzur itu fauron. Oleh karena itu maka diharuskan untuk menyegerakan mengkodok sholat. Ibnu Hajar berkata, qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamu sorfu jami'i zamanihi
lil qada'i ma adda ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Ibnu Hajar berkata bahwa sudah jelas bahwa wajib bagi orang tersebut untuk mengalokasikan menggunakan semua waktunya dilakukan untuk mengqadai sholat tersebut, kecuali waktu-waktu yang dia gunakan untuk perkara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya untuk tidur, ketika ngantuk digunakan untuk tidur, maka tidak apa-apa. Atau makan ketika lapar, atau bekerja ketika tidak ada biaya untuk menghidupi dirinya atau tidak ada biaya untuk menghidupi keluarganya. Maka selain waktu itu, maka semua waktunya wajib untuk digunakan untuk mengqadha sholatnya. Sama dulu tidak sholat misalnya 1 bulan atau 1 tahun, maka seluruh waktu tadi harus digunakan untuk mengqadai sholat tadi itu. Kalau tidak seperti itu, maka dosa terus. Sama belum qadha, terus sekarang main gadget. Sama belum qadha, sama main dengan medsos atau lihat drakor misalnya. Maka terus itu, walaupun dari dhatia perbuatan sampean itu tidak dosa, tapi karena sampean punya tanggungan sholat yang mana wajib segera dilakukan kok belum dilakukan, maka dosa terus. Oleh karena itu maka kita nggak gampang meninggalkan perkara wajib, itu nggak gampang. Konsekuensi apa ya bahasanya? Kailah konsekuensi. Konsekuensi melanggar atau melanggar perintah itu berbeda dengan konsekuensi menerjang larangan. Sampean diwajibkan sampean diperintahkan sholat, tidak sholat, itu harus yang pertama tobat, yang kedua qadha. Ini sudah keharusan ini. Ketika perintah yang kita tinggalkan, maka kita harus tobat, dan yang kedua harus qadha. Tetapi kalau larangan, maksiat, itu cuma satu, apa? Tobat dok, nggak usah qadha. Sama misalnya contoh ya, sama dilarang pacaran misalnya, baru pacaran, akhirnya tobat, ya sudah tobat dok, nggak usah diqadha pacaran lagi, nggak usah, nanti nggak mandek-mandek tambahan. Jadi cukup dengan tobat saja. Tapi kalau perintah, dua konsekuensinya, kita tobat, bukan berarti dengan tobat selesai, tapi kita juga wajib untuk mengqadha kewajiban yang telah kita tinggalkan. Makanya berat, jangan gampang-gampang untuk meninggalkan perkara wajib. Tapi bukan berarti seperti ini menggampangkan atau melegalkan maksiat, tetap tidak. Tapi tarotub hukum itu lebih berat kepada perintah meninggalkan menerjang perintah. Contoh misalnya dalam kasusnya Nabi Adam dengan iblis itu, Nabi Adam masih bisa dimaafkan oleh Allah, masih bisa diterima taubatnya, sedangkan iblis sudah tidak ada tidak diterima taubatnya sampai kiamat. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kan melanggar larangan, dilarang mendekati buah kuldi, beliau justru makan, kan larangan yang diterjang. Sedangkan iblis itu menerjang perintah, diperintah untuk menyembah kepada Nabi Adam, menghormati Nabi Adam, dia tidak mau lah, dia menerjang perintah. Makanya beda konsekuensi bagi seseorang mukallaf ketika dia itu melanggar perintah atau dia menerjang larangan. Maka kita harus benar-benar menjaga, termasuk salah satu kewajiban yang setiap hari kita lakukan itu adalah sholat ini. Jangan gampang-gampang. Kalau menurut Ibnu Hajar, semua waktu harus kita alokasikan untuk mengqadha sholat. Berat memang. Tapi ada pendapatnya Abdullah Al-Haddad itu ya, dalam kitab Buya itu disebutkan, bagi orang yang tobat kemudian dari kesembronoannya meninggalkan sholat, kesembronoannya meninggalkan puasa, itu tidak wajib fauron. Jadi tarohi, tidak sama seperti pendapat ini. Kalau pendapat ini wajib fauron, jadi mengalokasikan semua waktunya untuk digunakan untuk qadha. Tapi kalau menurut pendapatnya Abdullah Al-Haddad itu tidak, jadi tarohi, tidak wajib fauron, sehingga kita masih bisa untuk melakukan aktivitas yang lain selama orang itu tidak ada niatan untuk tasahul fiddin, tidak ada niatan untuk meremehkan urusan agama. Jadi pendapat Abdullah Al-Haddad itu memang diberi kelonggaran bagi orang yang punya kewajiban qadha, tidak harus selalu qadha, waktunya tarohi,
tapi tidak boleh ada niatan untuk tasahul fiddin, tidak boleh ada urusan untuk meremehkan urusan agama. Urusan kodok dianggap gampang, itu nggak boleh. Jadi harus tetap mengkodoknya tetap, tapi kita tidak harus dikejar-kejar jam tayang, harus dikejar-kejar dan sembahyang, nggak boleh tarohi. Kalau kita mengikuti pendapat ini, pendapat yang mayoritas ulama ini harus mengalokasikan semua waktu kita untuk sholat, maka konsekuensinya adalah annahu yahrumu alaihi atatawu, haram bagi sampean untuk sholat sunnah. Misalnya sampean dulu waktu balik, awal balik sampean pernah 1 kali atau 2 kali atau 1 bulan tidak sholat, belum dikodoi sampai sekarang, dan karena sholatnya itu karena males, karena rasa-rasan, belum dikodoi sampai sekarang. Maka kalau kita mengikuti pendapat ini, semua sholat taraweh sampean, semua sholat duha sampean, semua sholat sunnah sampean tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena haram melakukannya. Walaupun kalau menurut di sini ada sebagian pendapat yang mengatakan sah tapi haram, tapi kalau menurut Imam Zarkasi itu kan ya nggak sah, ya haram kan gitu. Jadi percuma, sia-sia malian. Apa yang sudah sampean sholat sunnah lakukan, perkara sunnah apapun, yang sudah sampean lakukan, tapi karena sampean punya tanggungan sholat walaupun itu 1, belum sampean kodoi sampai sekarang, yang ditinggalkan karena tanpa udzur, maka semua amal sunnah sampean itu percuma, sia-sia, nggak ada hasilnya. Oleh karena itu maka solusinya menurut komentar dari mu'alifnya Bughiyah itu, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu, apa ya, solusinya lebih enak itu kita mengikuti pendapat Abdullah Al-Haddad ini. Jadi tidak memberatkan bagi orang dalam masalah urusan agama. Kalau orang itu sudah, ya kalau 1 kali 2 kali, kalau misalnya 5 tahun atau 2 tahun dia baru tobat, akhirnya harus mengkodoi terus gak mandek-mandek, kan ini justru memberatkan. Bisa-bisa orang karena terlalu berat akhirnya tambah gak kodok belas wis. Kati kodok 5 tahun atau mau kodok 1 tahun dianggap berat, akhirnya bagaimana? Wis, daripada harus kodok akhirnya gak kodok. Lah maka lebih enak kita mengikuti pendapatnya Abdullah Al-Haddad ini. Jadi boleh dikodok, tidak harus fauron, dan juga sunnah-sunnah kita tetap sah, tetap dapat pahala. Kita mengikuti pendapat itu saja. Kalau lebih-lebih bagi orang yang sudah banyak tanggungan sholatnya, kemudian baru tobat, kalau kita kasih yang berat, tambah gak tobat dia, tambah gak sembahyang dia, tambah gak kodok, maka kita mengikuti pendapat yang agak ringan saja, yang ringan, yang mengatakan bahwa tidak harus fauron. Jadi misalnya contoh, salah satu solusinya misalnya ya, dikodoi waktu mau sholat fardu, mau sholat ada, misalnya mau sholat asar, sebelum sholat asar biasanya sholat sunnah qobliyah, kita tidak pakai sholat qobliyah, kita pakai kodok asar. Seterusnya setiap sholat, misalnya sebelum dohor biasanya qobliyah dohor, ya kita pakai kodok dohor. Setelah sholat dohor ada, biasanya ba'diyah dohor, kita gunakan kodok dohor lagi. Terus seperti itu kan, sambil nyicil, kan itu nggak terlalu memberatkan. Atau dengan cara-cara yang lain, misalnya setiap kita nganggur, tidak punya kegiatan, tidak punya aktivitas, kita kodok, itu juga enak. Yang penting harus dikodok sholat itu, nggak boleh kodok itu saenai dewi moro-moro tobat selesai wis, tidak ada tatrapan hukum apapun, tidak. Jadi harus tetap dijaga. Wa yubadiru bihi nadban infata biudrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Kalau ditinggalkannya itu gara-gara ada udzur, ketiduran misalnya, atau lupa, maka sunnah fauron, sunnah nggak wajib, sunnah untuk menyegera mengkodoinya. Sebelum waktu masuk waktu dohor sama tidur, sampai habis waktu dohor kait bangun. Lah maka ini bagaimana? Ini meninggalkan sholat dohor ini dihukumi udzur. Kenapa? Karena orang itu tidur. Kalau tidurnya sudah masuk waktu dohor dan dia punya anggapan akan kebabas atau ragu-ragu, aku kebabas apa enggak ini, maka ini dianggap sembrono, ini wajib fauron. Kalau tidurnya sebelum masuk dohor, jadi atau setelah masuk dohor, tapi kita punya keyakinan akan bangun misalnya jam 12:30 tidur, kita punya keyakinan jam 2 bangun. Zaman sekarang kan gampang kan, misalnya dengan alarm atau dengan apa gitu kan bisa, kita yakin jam 2 akan bangun, kok ternyata kebabas saya saking ngantuke misalnya, ya
ya tetap dihukumi udzur karena kita sudah punya yakin. Tapi kok kebabas, kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya usaha, entah itu pesenang koncone kalau sama di pondok atau bagaimana, lah itu tetap dianggap udzur. Tapi kalau tidak ada keyakinan atau kita ragu-ragu ini kebabas apa enggak, maka ini dihukumi bighairi udrin itu. Jadi itu dianggap kesembronoan itu. Kalau sekarang tidur sebelum masuk waktu zuhur, bangun mepet tinggal 5 menit misalnya sebelum jam 10 tidur, sampean bangun zuhur kurang 5 menit. 5 menit itu kan dipakai untuk wudu, menutup aurat kan nggak cukup. Mana mau wedok kan ribet kan itu kan. 5 menit atau 4 menit lah misalnya. Kayak cukup, kayak wudu nggak cukup. Cukup kayak wudu tok, belum sampai nutup mukena, nutup aurat, atau cukup sampai wudu dan nutup aurat, belum sampai takbiratul ihram, maka bagaimana waktu yang tadi itu? Kalau bangunnya sudah mepet sehingga tidak cukup untuk, hanya cukupnya untuk wudu atau menutup aurat tok, maka meninggalkannya itu juga dianggap masih udzur. Tapi kalau wudu saat nutupi auratnya kemudian sampai sholat walaupun dapat 1 rakaat masih nutut, ini sudah dianggap tidak udzur. Jadi wajib segera melakukan, atau kalau dikodoi maka segera fauron untuk dikodoi. Wan nisyanin, dan juga lupa sembahyang gara-gara apa ya? Lupa waktu. Misalnya contoh sama ujian karena kepepet-pepet nggak sempat belajar, akhirnya belajar mulai jam 2, mari sembahyang zuhur belajar sampai maghrib, kailing waktu belas wis, karena dikejar-kejar ujian tadi itu sehingga belajarnya terlalu fokus sampai lupa. Ini juga dihukumi udzur. Tapi memang benar-benar kailing belas loh ya, memang fokus dengan belajar, kailing waktu sholat. Kalau memang sengaja untuk melupakan waktu sholat ya beda, ya itu dianggap udzur. Diantaranya tadi tidur dan juga nisyan. Wa yusannu tartibuhu ayil faiti fayaqdi as-subha qabla dhuhri wa hakadha. Ketika ada beberapa sholat yang ditinggalkan, disunnahkan untuk mengkodoinya itu tarotub, diruntutkan. Ada orang misalnya tidak sholat dhuhur, asar, maghrib, kemudian mengkodoi, maka disunnatkan dikodoi dulu dhuhur, baru kemudian dikodoi asar, setelah itu baru dikodoi maghrib. Disunnahkan ini, jadi diruntutkan sunnahnya seperti itu. Wa taqdimuhu alal hadiratin la yukhafu fautuha. Disunatkan juga mendahulukan sholat kodok tadi dari sholat ada selama tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat ada. Misalnya tadi sholat subuh, sampean tadi sembahyang subuh kebabas turune, akhirnya dikodoi waktu dhuhur, jam 1 mau sholat dhuhur, maka sunnah untuk mendahulukan subuhnya dulu karena waktunya masih panjang, kita nggak khawatir kehabisan waktu sholat dhuhur. Tapi kalau waktunya wis mepet wisan selantek, ya maka ya dhuhur dulu baru baru kodok. Jadi dhuhur sholat ada dulu baru kodok. Tapi kalau waktunya masih luas, masih tenang, masih bisa dilakukan untuk yang lain, maka disunnahkan untuk kodok dulu baru sholat yang ada. Infata biudrin, kalau ditinggalkan subuh tadi karena ketiduran tadi. Tapi kalau ditinggalkannya itu bukan gara-gara udzur, sama sembahyang dhuhur sama gak sholat, itu lapo, sehingga habis waktu keluar asar, jam 4 mau sholat asar, wajib kodok dulu karena masih jam 4 kan masih panjang waktu asar kan, wajib kodok dulu. Kenapa? Karena dhuhurnya tadi ditinggalkan tanpa ada udzur tadi itu. Wa in khosya fauta jama'atiha, sekalipun orang tadi gara-gara ngodoi dhisik itu dikhawatirkan ketinggalan jamaah, nggak masalah wis. Yang penting zaman sunnah ngodoi subuhnya tadi yang karena ketiduran, walaupun tadi akhirnya gara-gara ngodoi kita nggak nutut jamaah misalnya, tetap sunnah untuk mengkodoi sholat subuhnya alal mu'tamad. Wa idza fata bila udrin ya fayajibu taqdimuhu alaiha. Ketika meninggalkannya tadi bighairi udrin, tadi itu dhuhur gak sembahyang gara-gara bukan karena udzur, maka ketika jam 4 asar sholat, maka wajib mendahulukan dhuhurnya. Amma idza khofa fautal hadirah bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu al bada'u biha.
Kalau orang itu takut keluarnya waktu sholat ada tadi dohornya sudah hampir habis, ya ojo apa ya, ojo ngodoi subuh dhisik, sampean sembahyang dohor dhisik. Kalau sampean ngodoi subuh dhisik, akhirnya nanti waktu dohor keluar, maka lebih baik untuk melakukan sholat ada dulu baru mengkodoi sholat duhur. Fayalzamu al-batu biha al-ail hadiroh wa yajibu takdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wajib ketika ada dua sholat kodok, tadi yang kasus yang pertama wajib tartib itu ketika sama podo-podo udhuri atau podo-podo tidak ada udhurnya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh ditinggalkan podo-podo udhurnya atau sama-sama tidak ada udhurnya, maka sunnah tartib. Sekarang kalau selang-seling, yang dohor, yang subuh biudrin karena ketiduran, sedangkan yang dohor bighairi udrin karena berlayangan misalnya ya, utawa karena bersih-bersih rumah misalnya, sampean lek perempuan jam 2 bersih-bersih rumah, akhirnya hampir habis waktu dohor bersih-bersih itu nanggung karena akhirnya ditutup noy sampai mari, maka bighairi udrin. Maka bagaimana, apa sunnah mendahulukan subuh atau mendahulukan dohor? Kalau menurut di sini wajib mendahulukan dohornya. Kenapa? Karena dohornya bighairi udrin, sedangkan subuhnya ini biudrin. Jadi wajib mendahulukan dohor daripada subuh tadi. Kenapa? Karena subuhnya biudrin, sedangkan dohornya bighairi udrin. Kita mengikuti ini saja, walaupun ini sebenarnya masih ada perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan tetap wajib, disunahkan untuk tartib dulu, tetap disunahkan untuk subuh dulu. Tapi ya di sini mengatakan wajib dohor dulu yang bighairi udrin daripada yang biudrin, maka dohor tadi yang ditinggal bersih-bersih atau ditinggal mengejar layangan dan macam-macam itu dulu. Wa yundabu takhirur rawatib anil fawaid biudrin. Disunnahkan mengakhirkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah dari sholat yang ditinggalkan karena ada udzur. Misalnya sampean mau sholat rawatib ba'diyah atau qobliyah tapi punya tanggungan sholat subuh yang ditinggalkan biudrin keturun, maka bagaimana? Maka sunnah, kan nggak wajib fauron kan, sunnah untuk mendahulukan subuh dulu daripada rawatib. Subuh dilakoni dhisik baru sholat rawatib. Wa yajibu takhiruha anil fawaid bighairi udrin. Kalau ditinggalkannya itu dohornya tadi itu tanpa ada udzur, maka wajib didahulukan daripada rawatib, wajib daripada sholat qobliyah ba'diyah atau bahkan dari sholat asarnya tadi ketika masih ada waktu yang luas. Tidur itu termasuk udzur kan, jadi sampai sembahyang subuh keturun tok misalnya, itu udzur, tapi sudah dibiasakan Pak, apalagi di pondok. Makanya di pondok itu wajib jamak. Kalau di rumah misalnya kebabas itu sebenarnya udzur, asalkan tidurnya, saya rasa tidurnya sebelum subuh kan sampean ya, tidurnya sebelum subuh jam 2 akhirnya tangi sampai jam itu udzur, itu tetap wajib dikodoi tapi nggak wajib fauron. Tapi kalau dibiasakan seperti itu, ada salah satu pendapat yang mengatakan kalau ada orang kebiasaan seperti itu, walaupun itu ditinggalkannya udzur, itu nggak rai atos atine. Wong biasa kebabas ngono iku turu ae jam 2 kae turu, begadang jam 2 tidur, akhirnya bangunnya jam 7, itu nggak rai atos atine. Maka sebaiknya ya kita hindari lah, apalagi di pondok. Sama di pondok diharuskan jamaah subuh, dibukai, disuruh salat jamaah, tidak hanya tepat waktu tapi juga tepat sak jamaah. Tambihun wallahu alam. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yakni sesi interaktif, di mana kami hanya menampung 2 pertanyaan saja. Monggo dari para audien yang ingin bertanya. Mbak yang pertanyaan pertama silahkan, Mbak yang coklat, dan yang kedua Mbak abu-abu. Disebutkan nama dan semester berapa. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Firda Rehan dari semester 1. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menyikapi ketika ada seorang yang terkenal kewaliannya tetapi ia tidak pernah melaksanakan sholat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya Olivia Mofiro dari semester 5. Saya ingin bertanya, kadang kita itu melalaikan kodok sholat.
sampai pada waktunya itu besok dan besok akhirnya numpuk. Nah itu kan bagaimana caranya kita itu mengkodok sholat tetapi lupa jumlah waktu sholatnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, yang pertama, bagaimana cara menyikapi orang yang masyhur kewaliannya namun ia tidak menjalankan sholat? Untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana juga cara mengkodok sholat bagi kita yang tidak mengetahui jumlah bilangan sholat? Mungkin langsung kepada pemateri, kepada Al-Mukarram Agus Iswam Fuad, kami haturkan memberikan pencerahan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi yang pertama, ada seseorang yang masyhur wali gitu nggih. Iya, masyhur wali, tapi tidak nampak kalau dia sholat gitu ya. Jadi gini, bagaimana kita menyikapi hal kejadian tersebut? Maka barometer kita, tolak ukur kita itu adalah syariat. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perbuatan, siapapun orangnya, entah itu kiai, entah itu wali atau siapapun, ketika orang itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat, boleh kita ikuti. Dan kalaupun dia mengajak kepada hal-hal yang sesuai syariat, kalau dia melakukan hal yang sesuai syariat, boleh kita tiru. Kalau dia mengajak kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat, boleh kita ikuti. Sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh kita tiru. Kalau dia mengajak, tidak boleh kita ikuti, siapapun orangnya, entah itu wali ataupun bukan. Jadi tolak ukur kita itu standarnya adalah syariat. Sesuai syariat nggak masalah kita ikuti, nggak masalah kita tiru. Tidak sesuai syariat tidak usah kita ikuti, siapapun, walaupun dia masyhur kewaliannya atau tidak. Karena gini Mbak, kalau memang dia itu wali, karena kalau memang orang tersebut wali itu kan memang sengaja beliau itu menyembunyikan kewaliannya kan, dengan cara bagaimanapun caranya, supaya apa? Supaya dia itu bisa lebih memurnikan keikhlasannya. Jadi tidak terpengaruh oleh pujian orang, tidak terpengaruh oleh hinaan orang, dia nggak mempedulikan itu. Sehingga kadang memang menampakkan hal-hal yang selayaknya tidak sesuai syariat. Untuk apa? Menutupi itu. Dia nggak senang dipuji, diwali-walikan, itu nggak senang. Itu kalau misalnya wali. Ada cerita gini, ada cerita salah satu wali itu, ada seorang bertamu ke salah satu rumah wali. Pada saat itu kemudian masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat sama tamunya tadi, si wali itu diminta untuk sholat, diajak sholat lah cara kasare. Sama si wali tadi dijawab, saya sudah sholat katanya. Hanya tamu tadi ya bingung kan. Hanya kemudian dia keluar, karena di dekat rumahnya wali itu ada masjid, dia tanya kepada orang yang di masjid itu. Tanya sama ibu sopo sing imami. Dijawab yang wali tadi itu. Maka tamu tadi bingung, lah dari tadi saya ngobrol dengan beliaunya di dalam, ternyata yang di masjid itu sholat, beliau yang imami. Jadi kan bisa jadi dua. Jadi di rumah nemoni, di masjid sholat. Lah itu kalau memang benar-benar wali. Sehingga kalau kita melihat wali itu hanya dari satu sisi, wali gak sembahyang akhirnya melo gak sembahyang, padahal wali itu sholat di masjid. Kita kalau yang niru gak sembahyang, akhirnya gak sembahyang temenan kalau kita. Makanya yang menjadi tolak ukur itu adalah syariatnya. Kalau wali itu sesuai syariat, maka kita tiru gak masalah. Kalau tidak, maka tidak usah kita tiru siapapun itu. Acuan kita syariat. Itu gampangnya, wis gampang itu. Kalau bukan wali, tambah wis, ada orang terkenal dianggap wali, akhirnya tambah menampakkan keanehannya, padahal bukan wali, misalnya tambah menunjukkan keanehannya, wis tambah kedruduk, kebelanjur zaman kalau melo itu ya. Ini kalaupun benar-benar wali, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka nggak usah kita ikuti. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan syariat di luar sepengetahuan kita kan, gitu kan. Jadi kita acuannya syariat. Itu jawaban saya yang pertama, paham ya? Kemudian yang kedua masalah ada orang apa tadi tidak mengetahui jumlah sholat yang ditinggalkan. Jadi ada seorang karena terlalu banyak, terlalu lama nggak sholat, akhirnya baru kodok misalnya ya, nggak sholat. Maka bagaimana kata sing dikodoi ini, yang mana yang dikodoi, berapa yang mau dikodoi kan, gitu kan. Ini ada pendapat yang mengatakan yang wajib dikodoi itu yang yakin ditinggalkan. Misalnya sama dalam 1 bulan, misalnya contoh ini, sama dalam 1 bulan yakin
tidak sholat 1 minggu, maka ya 1 minggu itu yang wajib diqodoi. Pendapat yang kedua enggak. Pendapat yang kedua adalah melihat yang yakin dilakukan. Dalam 1 bulan ini kok yang yakin 1 minggu, maka yang sisanya ini wajib diqodoi semua. Jadi pendapat yang pertama melihat keyakinan yang ditinggalkan, sing ragu-ragu nggak usah diqodoi gitu loh kalau pendapat yang pertama. Jadi sing yakin ditinggalkan berapa? 10, ya sudah, sing ragu-ragu nggak usah diqodoi, yang yakin saja yang diqodoi. Kalau pendapat yang kedua, yang dilihat yang yakin dilakukan, sehingga yang ragu-ragu wajib diqodoi. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih asoh, kata. Ada yang mengatakan lebih asoh, ada yang lebih. Jadi pendapat yang kedua ini yang lebih banyak, Cor. Jadi dalam satu minggu dia yakin sholat, dalam 1 bulan dia yakin sholat 1 minggu, maka ya itu yang dihitung berapa? Selebihnya dari 1 minggu itu. Kalau dalam 1 minggu 7 hari, dalam 1 bulan 30 hari, berarti yang wajib diqodoi 23 hari. Padahal di dalam 23 hari ini ada keraguan-raguan kita. Koyo ono sembayangnya, koyo enggak kan gitu kan. Tetap wajib diqodoi. Kalau mengikuti pendapat yang kedua. Kalau sudah bertahun-tahun gimana? Gak ketemu hitungannya misalnya. Sudah umur 50, sudah umur 40, kayak tobat. Saya mulai balik anggaplah umur 12. Sekarang umur 50 tahun. Kayak tobat, kate ngodoi sembarang. Ya apa ngitungnya? Ya kalau teori tadi seperti itu. Jadi diambil yang yakin. Kalau yang pertama diambil yang yakin yang tidak dilakukan. Kalau pendapat yang kedua yang menjadi acuan yang yakin dilakukan. Itu secara teori. Tapi kalau secara praktek, misalnya ada orang mulai balik sampai umur 50 gak tahu sembahyang misalnya, atau sembahyang arang-arang misalnya, maka bagaimana ya nggak tahu. Kalau itu ruwet itu ya. Umur 50 kayak tobat, aku biar sembahyang baliknya umur 12, kadang sembahyang, kadang enggak, kadang sembahyang, ya mending sampean qodoi ya terus. Makanya paling tidak yang tadi saya sampaikan itu, setiap sholat itu qobliyahnya diganti qodho, ba'diyahnya diganti dodho, minimal seperti itu. Kalau ada ditambahi lagi kalau ada waktu senggang nganggur, misalnya pagi biasanya kerja kok tempat libur, digunakan setelah sholat duha, ditambahi lagi qodho, terus seperti itu. Kalau misalnya istiqomah seperti itu, kita hitung dalam 1 sholat dapat 2, maka dalam 1 sehari semalam kan kita sudah mengqodoi 5 sholat. Zuhur dapat 2, asar dapat 2, maghrib dapat 2, dan seterusnya dapat 5. Kalau dalam 1 tahun berarti kan kita sudah mengqodoi 2 tahun. Itu kalau qobliyahnya sebelum sholat kita qodho 1 kali, ba'diyah ada 1 kali. Kalau qobliyahnya 2 sholatan, kemudian setelah ba'diyahnya 2 sholatan, ditambah lebih baik itu. Tambah semakin cepat kita untuk mengqodoi lagi, ditambahi lagi dengan ketika ada waktu-waktu yang senggang. Itu paham? Jadi kira-kira gambaran jawaban saya seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Mukarram Agus Isam. Jadi kami simpulkan untuk pertanyaan yang pertama, yakni kita wajib menjadikan syariat sebagai barometer kita, sehingga ketika ada seseorang yang mengajak kita kepada sesuai dengan syariat, maka kita boleh mengikuti. Sedangkan ketika seseorang tersebut mengajak kita tidak sesuai syariat, maka tidak boleh mengikutinya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang wajib diqodoi, yakni sholat yang ia yakini ditinggalkan. Untuk pendapat yang kedua ini adalah sholat yang yakin dilakukan. Semisal dia sholat selama 1 bulan selama 10 hari, maka yang wajib diqodho adalah 20 hari. Lah pendapat kedua inilah pendapat yang lebih asoh. Sekian dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah pengajian rutinan kali ini. Untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaan di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.